Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lesehan TOEFL, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang countable versus uncountable noun. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Nah, countable dan uncountable noun ini sangat penting ya untuk kita pelajari dalam menghadapi tes TOEFL nantinya, karena dia itu merupakan salah satu bagian materi mengenai subject dan verb agreement. Oke, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari countable noun. Countable noun is one that can be counted. Jadi, sederhana ya, simple definisinya. Yang namanya countable artinya itu dapat dihitung. Countable noun berarti benda yang memang bisa kita hitung. Seperti menghitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, misalnya di sini kita punya noun itu buku. Buku ini bisa kita ucapkan dengan cara 1 buku, 2 buku, dan 3 buku. Berarti buku ini merupakan sebuah countable noun. Lalu di sini ada student. Kita juga bisa mengucapkan 1 student, 2 students, 3 students. Berarti student ini termasuk countable noun. Dan di sini person. Kita bisa mengucapkan 1 person, 2 people, 3 people, dan selanjutnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika dia masih berbentuk singular, ini saya beri kotak pembatas. Nah, ketika mereka countable nouns ini masih berbentuk singular, maka dia masih berbentuk asal ya, tidak ada tambahan baik itu berupa s ataupun berubah kata. Ini disebut dengan irregular nanti. Nah, ketika sudah mulai ke bentuk plural, ini mulai dari berjumlah 2, 3, dan seterusnya ke atas, maka ada pertambahan huruf pada kata asal. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada video sebelumnya pada channel saya yang lama mengenai perubahan-perubahan ini. Namun di sini perlu juga kita bahas sedikit. Nah, asalnya itu book. Ketika dia berubah menjadi 2 buku, maka cukup ditambahkan S. 3 buku juga demikian, cukup tambahkan S. Begitu halnya dengan student. Ketika kita mengucapkan 2 students, maka harus kita tambahkan S di ujungnya. 3 students juga demikian. Nah, untuk person ini, bentuk pluralnya itu tidak bisa ditambahkan S. Kenapa? Karena person ini termasuk irregular. Jadi perubahannya dari singular ke plural itu tidak beraturan. Kalau 2 contoh sebelumnya tadi itu beraturan cukup tambahkan S, maka kalau person ini dia berubah dari persons berubah menjadi people, 2 people, 3 people, 4 people. Nah, nanti pada selanjutnya itu akan kita bahas contoh-contoh kata yang dia itu termasuk irregular countable noun. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari uncountable noun. Is one that cannot be counted. Ya, jelas ya. Jadi uncountable kebalikan dari countable. Jadi tidak bisa kita menghitungnya noun-noun yang termasuk jenis ini dengan mengucapkan 1, 2, 3, 4. Tetapi nanti ada istilahnya container, kata bantu untuk menghitungkan mereka. Misalnya di sini meal. Nah, meal ini termasuk uncountable. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengucapkan 1 susu, 2 susu, 3 susu. Ya. Contoh yang lain misalnya coffee. Kita juga tidak bisa mengucapkan 1 coffee, 2 coffee, 3 coffee, karena itu tidak mungkin untuk dihitung itu. Banyak kan? Nah,
It is possible to count some uncountable nouns if the substance is placed in a countable container. Nah, ini maksud saya tadi. Kita bisa menghitung noun-noun termasuk uncountable ini dengan cara menambahkan a countable container. Misalnya begini. Meal ini kan uncountable, tidak dapat dihitung ya. Nah, ketika ditambahkan countable noun berupa glass of, maka ini bisa menjadikan meal tadi bisa dihitung. Ya, bisa berubah menjadi countable noun. Jadi, di sini menjadi glass of milk. Glass of milk, segelas susu. Nah, bisa sekarang kita hitungnya menjadi one glass of milk, 2 glasses of milk, dan seterusnya. Begitu juga contoh lain, misalnya coffee tadi ya. A glass of coffee. Nah, itu coffee yang awalnya countable, uncountable, ketika ada tambahan countable container, a glass of coffee, maka dia bisa kita hitung seperti halnya countable noun. Menjadi one glass of coffee, 2 glasses of coffee, 3 glasses of coffee, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan countable container. Kita lanjut. Nah, it is important to learn countable and uncountable nouns. Kenapa? Karena ketika kita paham countable dan uncountable nouns, itu akan memudahkan kita ketika kita masuk ke materi tentang subject and verb agreement. Maksudnya begini, antara subject dan verb nantinya harus agree. Ketika subject singular, berarti verbnya juga harus singular. Ketika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Contoh di sini. Contoh yang pertama, the elevator works very well. Nah, di sini singularnya, subjeknya singular ya, singular. Oleh karena subjeknya singular, berarti supaya antara subjek dan verbnya agree, ya verbnya juga harus singular. Nah, di sini works, verbnya works, ada tambahan s. Tambahan s pada verb menandakan bahwa verb itu berbentuk singular. Contoh kedua, the elevators work very well. Nah, contoh yang kedua ini adalah singular yang berbentuk, subjek yang berbentuk plural, berbentuk jamak. Supaya dia agree dengan verbnya, maka verbnya harus berbentuk plural juga. Nah, ini work ya, verbnya tanpa ada tambahan s. Ini menandakan bahwa work ini adalah verb yang berbentuk plural, sehingga dia agree dengan subjeknya. Ini the elevators. Nah, ini penting ya. Nah, nanti pada video-video selanjutnya itu kita akan lebih membahas yang lebih mendalam lagi mengenai subject and verb agreement. Dan remember that untuk uncountable nouns, mereka itu tidak pernah bisa menjadi bentuk plural. Jadi, yang noun-noun jenis uncountable ini selalu berbentuk singular. Misalnya ini, water. This water is clean. Sehingga selalu verbnya ini selalu berbentuk singular ya, ketika bertemu dengan noun yang uncountable. Here some determiners with countable nouns and uncountable nouns. Nah, ini adalah beberapa determiners yang bisa digunakan untuk countable noun saja, dan ada some determiners yang hanya bisa digunakan untuk uncountable nouns. Yang pertama, sini kita punya kotak pertama ini artinya determiners yang bisa digunakan untuk countable nouns, sedangkan kotak yang kedua untuk uncountable nouns. Di sini kita lihat a or n, d, the, some, any. Nah, antara d, some, any ini bisa digunakan untuk countable dan uncountable. Tetapi kalau a or n tidak bisa, dia hanya bisa digunakan untuk countable. Di sini this, that. Nah, di sini juga this, that. Berarti keduanya bisa digunakan untuk countable dan uncountable. Tetapi untuk this dan those hanya bisa digunakan untuk countable. Nah, di sini ada noun 1, 2, 3. Sedangkan di sini hanya ada noun.
noun ya. Nah, di sini many dan di sini much. Berarti many hanya bisa digunakan untuk countable, sedangkan much digunakan untuk uncountable. Nah, kotak yang pertama ada a lot of, di sini juga ada a lot of. Berarti a lot of ini bisa digunakan untuk keduanya. Bisa digunakan untuk countable dan bisa juga untuk uncountable nouns. Nah, contoh lagi. Determiner a large or great number of. Sedangkan di sini a large amount of. Bedanya hanya ada pada kata ini ya. Kalau countable dia itu harus number, sedangkan uncountable dia harus amount. Lanjut, a few dan a little. Nah, beda ya. Kalau a few untuk countable, a little untuk uncountable. Lanjut, di sini fewer than, sedangkan di sini less than. Nah, dan jelas ya perbedaannya, fewer untuk countable, less untuk uncountable. Dan yang terakhir, more than, di sini juga more than. Berarti more determiner more than ini bisa digunakan untuk keduanya. Dan hanya ada satu cara agar kita itu paham betul, tahu cara meletakkan determiners dalam tabel tersebut, yaitu dengan cara menghafalnya. Ya, mau tidak mau kita harus menghafalnya. Namun, nanti akan saya berikan satu video khusus mengenai bagaimana cara kita bisa menghafal baik itu vocabulary dalam bahasa Inggris maupun hal-hal seperti ini ya, determiners yang dia itu ya, ini termasuk banyak ya. Kalau kita hafal satu persatu ya, butuh usaha yang besar. Namun ada cara khusus atau trik khusus bagaimana kita itu bisa menghafal vocabulary dalam bahasa Inggris, dan hal-hal seperti hafalan sifatnya ini yang mau kita harus hafal. Itu mudah kita cara menghafalnya, dan yaitu susah untuk lupa. Ya, nanti akan saya buatkan video khusus. Jadi terus pantengin channel ini. Lanjut. Di sini contoh-contoh some irregular countable nouns. Nah, seperti saya sebutkan di awal tadi, bahwa ada kata-kata yang dia itu tidak memiliki rumus baku ketika dia berubah dari singular ke plural. Cukup dengan menambahkan s. Nah, kata-kata dalam kotak yang pertama ini adalah contoh-contohnya. Person tadi kan, nah ini bentuk singularnya. Ketika kita ingin mengucapkan person dalam bentuk plural, tidak bisa dengan mengucapkan persons dengan tambah s, tetapi dia berubah menjadi people. Ini yang dimaksud dengan irregular, tidak beraturan perubahannya. Lagi, food berubah menjadi feed bentuk pluralnya. Woman berubah menjadi woman. Child menjadi children. Mouse menjadi mice. Tooth menjadi teeth. Man menjadi men. Nah, beda ya. Beda penulisannya. Kalau yang singular menggunakan huruf E, sedangkan plural menggunakan huruf I. Nah, ini juga harus dihafal. Ya, dengan cara, ya nanti akan saya buatkan videonya. Kotak yang kedua, some uncountable nouns. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata yang termasuk dalam uncountable nouns yang tidak dapat dihitung dengan angka. Misalnya, sand, news, measles, food, soft, mums, dan sampai yang terakhir, money. Ya, ini adalah contoh-contoh uncountable nouns. Dan sebisa mungkin juga harus kita hafalkan ini, agar ketika kita menghadapi tes TOEFL, kita tidak terkecoh dengan kata-kata uncountable. Sehingga akhirnya nanti ketika kita jumpa kata-kata yang subjeknya dia itu berunsurkan uncountable, otomatis verbnya harus kita pilih yang berbentuk singular. Remember that. Nah, ingat, uncountable nouns can never be plural. Jadi dia itu selalu berbentuk singular, even though they end in s. Walaupun kelihatannya uncountable nouns ada yang berakhiran s, misalnya ini news. Nah, ketika kita tidak tahu news ini sebuah uncountable, pasti kita mengira dia ini countable, ya kan? Misalnya lagi moms. Nah,
karena ada S di ujungnya. Mungkin kita mengira ini countable. Misalnya lagi economics, lagi mathematics, politics. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan pada uncountable nouns. Nah, di sini ada catatan. Pada slide sebelumnya ya, yang saya tebalkan ini sand, food, lalu meat, dan money. Pada dasarnya mereka itu adalah uncountable nouns. Tetapi ada kondisi-kondisi khusus yang membuat mereka itu bisa berubah menjadi countable nouns tanpa menambahkan countable container tadi. Tanpa menambahkan a glass of atau yang lainnya. Ini kondisi khusus ya untuk keempat kata tersebut. Some uncountable nouns such as food, meat, money, and sand may be used as countable nouns. Jadi bisa berubah ke dalam bentuk countable nouns tanpa menambahkan countable container in order dalam hal mengindikasikan different types. Contoh, untuk lebih mudahnya perhatikan contoh berikut. This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat. Nah, contoh kalimat ini, food di sini dia berupa countable. Ya, karena di sini that my doctor has forbidden me to eat itu bahwa dokter yang merawat saya telah melarang saya makan untuk makanan-makanan tertentu. Nah, ini maksudnya. Jadi, di sini indicates a particular type of food. Jadi, ada makanan-makanan tertentu yang dokter itu melarang saya memakannya. Kalau asalnya food ini adalah uncountable secara keumuman. Bentuk dasarnya uncountable. Tapi ketika kalimatnya ingin mengindikasikan makanan-makanan tertentu, maka dia itu berubah menjadi countable tanpa harus menambahkan countable container. Di sini tidak ada ya. Contoh kedua, he studies meat. Nah, asalnya meat ini uncountable, tapi untuk mengindikasikan bagian tertentu, maka meat berubah menjadi countable yang dapat dihitung. Misalnya, beef, pork, lamb, etc. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi ada 4 kata yang harus kita perhatikan bahwa mereka itu juga bisa berubah ke bentuk countable noun tanpa ada tambahan countable container. One way, jadi hanya ada satu cara untuk menentukan apakah sebuah kata yang kita jumpai dalam soal itu dia apakah countable atau apakah sebuah uncountable noun. Dengan cara cukup kita mengucapkan satu atau sebuah. Jadi ketika kita jumpa noun yang bisa diucapkan dengan one atau sebuah, berarti dia pasti countable. Contohnya di sini buku. Kita pasti bisa dan sah mengucapkan one book, satu buku, atau a book, sebuah buku. Ya, berarti buku ini termasuk countable. Contoh, chair. Bisa ya? One chair, a chair bisa. Table, bisa juga one table, a table. Berarti chair and table ini termasuk countable. Pensil, sama. Bisa kita mengucapkan one pencil, a pencil. Nah, untuk coffee, water, ini kita tidak bisa mengucapkan satu kopi, dua kopi, atau satu air, dua air. Tetapi kita harus menambahkan countable container pada dua kata tersebut agar bisa kita menghitungnya layaknya sebuah countable noun. Berarti ketika ada tambahan countable container, kata-kata tersebut adalah uncountable yang tidak bisa dihitung dan lain-lain. Oke, thank you until this video kali ini. See you to the next video. Dan pada video selanjutnya kita akan latihan soal serta membahasnya secara bersama-sama. See you.